Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrolin apa nih? Kita ada di acara nih, ngopi. Ngobrol Pintar FEB Unia. Oke, ngopi dulu. Seruput dulu, Bang. Memang mantap banget. Kita tuh harus hidup untuk apa ya? Diselingi dengan kopi. Ya, ya, betul. Mas Ade ya, kita sama Mas Ade. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol mengenai apa ya? Mas Ade kan dosen ya? Dosen perikanan ya? Iya. Gimana kalau kita ngobrolin tentang bisnis ikan nih, ikan. Kira-kira menurut Mas Ade, kalau di Jayapura nih bisnis ikan tuh prospeknya gimana tuh? Prospek untuk bisnis ikan besar sebenarnya, Bang. Pertama kan kita kenal di Papua ini kan, terkhusus di Jayapura kan, dekat dengan perairan, baik itu laut, ya kan. Dan tidak sedikit juga orang yang para pembudidaya melakukan aktivitas perikanannya berupa budidaya di masing-masing daerahnya. Jadi saya rasa prospek kedepannya sangat baik. Bagus ya? Bagus. Kalau ikan tuh biasanya kita apa yang kira-kira menurut Mas Ade yang mungkin nih bisa dijalankan oleh banyak orang, kan nggak semua orang mungkin bisa membuat ikan sendiri, maksudnya peternakan ikan sendiri atau gimana? Itu gimana kira-kira kalau menurut Mas Ade? Iya betul. Pertama yang tadi saya bilang kan, prospek perikanan atau usaha di bidang perikanan dan kelautan di tanah Papua nih cukup baik ya, cukup baik. Tapi kurangnya sini ya. Kalau dari sisi penangkapan oke lah ya kan, banyak para nelayan-nelayan yang melakukan aktivitas perikanannya di laut ya kan, menghasilkan pendapatan yang lumayan. Terus kedua dari sisi budidaya, budidaya, iya. Budidaya ini cukup tinggi prospeknya, ya kan. Pertama di sekitar Koya atau Hol itu. Itu banyak para pembudidaya tuh. Spesies utamanya tuh bukan kadang-kadang. Spesies utamanya itu nila. Ikan nila, ikan lele. Mujair gitu. Mujair. Nah, tapi ini satunya lautnya nih yang kurang untuk kerambanya. Oh, keramba. Emang kalau laut kira-kira budidaya apa yang bagus tuh? Kalau laut itu yang kira-kira menguntungkan buat masyarakat. Iya. Laut itu kan medianya bisa pakai keramba, memang harus keramba, tidak bisa kita buat itu ya, harus keramba jaring apung. Nah, spesiesnya biasanya yang itu biasanya kerapu, pokoknya spesies laut. Berarti tapi banyaknya kerapu. Berarti ini lebih fokus ke usaha ikan tapi untuk konsumsi ya? Iya. Mas Ade lihat. Betul. Kalau ikan hias atau ikan-ikan yang sekedar hobi itu, kalau menurut Mas Ade sendiri gimana prospeknya kalau di? Prospek untuk ikan hias tuh lagi sementara berkembang. Berkembang. Tapi kebanyakan di sini masih yang dibudidayakan tuh untuk konsumsi, ikan konsumsi seperti ini. Iya kan, kayak pernah tuh kan, saya pernah ada toko ikan kan, toko ikan hias. Iya. Itu ada ikan yang harganya, padahal ikan cuma segini nih, 1 juta. Kalau ikan itu kan. Itu ikan apa itu ya? Bukan ikan apa, itu kan karena kita karena pasarnya pas ya kan, pasarnya pas. Coba ikan segini yang tadi harga 1 juta kita tawarkan ke orang yang tidak menyukai ikan, paling harganya tuh dianggap mahal. Berarti memang kalau untuk ikan tuh masih lebih prospek yang untuk konsumsi. Konsumsi kalau sementara di Papua ini yang saya lihat itu masih konsumsi. Beda dengan yang di luar Papua ya. Kalau bukan, masih dalam tahap berkembang untuk ikan hias itu sendiri. Kalau untuk budidaya ikan ya, budidaya ikan itu kan kita perlu apa aja sih kira-kira? Apakah mengharuskan kita untuk mempunyai lahan tertentu atau gimana? Sebenarnya kan konsepnya gini kalau budidaya itu. Budidaya kan kebanyakan orang, saya kan sering mengajar tentang perikanan nih. Kadang yang saya terapkan itu atau saya bawakan itu, kenapa sih kita harus belajar perikanan, ya kan? Perikanan. Kan kebanyakan yang banyak ke masyarakat mengatakan kalau
perikanan tuh ya tinggal kita taruh ikan di air, hidup Jadi. selesai jadi. Tapi Tangkap, makan, iya, goreng, bakar, serah, pepes. iya. Ah. Tapi bukan di situ sebenarnya ilmunya. Kalau hanya di situ ya mendingan tidak usah ada fakultas perikanan, ya kan? Nah, intinya tuh manajemen sebenarnya. Manajemen ya. Manajemen di budidaya itu sendiri. Nah, itu ya makanya kita perlu belajar, dipelajari. Pelajari. Karena tanpa kita belajar, memang betul kata orang, taruh saja ikan di apa? Di air, nanti dia hidup sendiri. Nah kan kita bukan kejar itunya sekarang. Kalau kita prinsipnya kayak gitu, taruh saja, terus makan. Kita buang saja makanan ke air atau perairan. Kita tidak tahu kita untung atau tidak. Sedangkan pakan itu sendiri, dia pengeluaran operasionalnya, biaya operasionalnya lebih besar. Oh iya ya, pakannya juga nggak boleh sembarangan ya, harus ada, Iya, ada betul. kualitas tertentu ya, kalau mau hasilnya Iya. bagus juga ya. Iya, Nggak betul. bisa kita cuma kasih makan sisa-sisa nasi, nggak bisa ya, harus. Tidak bisa. Oh gitu. Karena ada dampak buruknya juga ada. Kalau dampak bagusnya kan atau dampak positifnya kan untuk pertumbuhan ikannya ya. pertumbuhan ikannya ya. Kalau dampak buruknya itu ya langsung berdampak ke lingkungan sebenarnya. Nah, terus kira-kira nih, kalau misalnya masyarakat kita ya, kan ada juga pasti yang punya keinginan untuk jadi pengusaha di ikan-ikan konsumsi gitu ya, Iya. budidaya dan sebagainya. Nah, mereka tuh kira-kira butuh waktu berapa lama nih untuk mulai dari, katakan dia start nol, apakah dia harus mulai dari benih yang paling kecil atau dia beli yang udah besar dulu kemudian nanti dijadikan apa tuh, diregenerasi kah, atau kira-kira bagusnya bagaimana kalau menurut Mas Ade? Kalau menurut saya, kalau misalnya kita baru pertama kali melakukan aktivitas perikanan, contohnya budidaya, itu kan di budidaya kan ada namanya tuh pembesaran, pembenihan ya. Kita mulai dari pembesaran saja dulu. Masalahnya itu lebih aman ya. Lebih aman, Lebih ya. aman dan lebih nggak banyak makan waktu, resource juga ya, dana Ya, juga ya. ya betul. Karena kan kalau kita mulai dari pembenihan kan Risikonya tinggi. resikonya tinggi, resiko kematiannya tinggi kalau tidak ditangani dengan. Apalagi kalau nggak tahu ilmunya ya. Nah, iya betul. Ilmu pas-pas, Ya. ikan mati malah rugi ya. Iya. Malah nggak jadi kaya dong. Betul. Nggak jadi nikah lagi berarti. Yoi. Intinya kan di situ. Oh gitu. Oke, itu tadi ngobrol pintar di FEB Uniap bersama saya Ridwan dan juga Mas Ade Adik Kurniawan. dari ahli dari apa? Perikanan. Jadi buat teman-teman yang punya keinginan untuk membuat bisnis ya budidaya ikan, bisa menghubungi beliau aja. Oke, sampai jumpa lagi di Ngopi FEB Uniap selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.